apa? Bagaimana Alkitab menjelaskan siapa Allah? Dari dua bagian penting, yaitu Allah yang menyatakan kemuliaannya dengan menyatakan siapa dirinya. Wah, serem nih. Aku takut. Jangan takut sayang, karena Allah juga menyatakan belas kasihan dalam seluruh relasinya. Oh, berarti ketika aku sudah rutin mengenal Allah lewat saat teduh BDKA, maka aku nggak boleh sombong. Betul, minta anugerah Tuhan agar kamu tekun mengejar pengenalan akan Allah lebih serius lagi, sehingga mengerti tuntutan keadilan dan kebenarannya. Hari ini tentang kesembuhan 10 orang kusta. Tapi kenapa kusta dianggap sangat berbahaya? Apakah karena dokter belum menemukan obatnya? Kusta merupakan penyakit yang dianggap orang Yahudi sebagai hukuman atas dosa tertentu. Yuk kita dengar selanjutnya. Hai anak-anak semua, kita berjumpa kembali dalam renungan BDKA pada hari ini dengan topik ucapan syukur dari iman ya. Diambil dari kitab Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat 19. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau kiranya menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kisah tentang Tuhan Yesus adalah kisah yang menarik. Tidak pernah habis, tidak pernah bosan untuk diceritakan. Nah, Tuhan Yesus sekarang melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, ya. Nah, di dalam masa perjalanan itu Tuhan Yesus begitu banyak mengajarkan ajaran berita firman dan mengerjakan perbuatan-perbuatan Allah. Melakukan mujizat, menyembuhkan orang, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anakku, saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri perbatasan antara Galilea dan Samaria. Lalu ketika Tuhan Yesus berjalan itu, Yesus masuk ke sebuah desa. Di mana di desa tersebut banyak orang sudah menunggunya, ingin mendengarkan firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang berpenyakit kusta, ya. Dan mereka berjumlah 10 orang. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya sangat susah karena sakit kusta yang dideritanya. Orang tidak ada yang mau dekat-dekat mereka. Karena orang-orang menganggap sakit kusta itu menular. Maka orang tidak mau dekat-dekat mereka. Mereka diungsikan jauh-jauh dari masyarakat. Waktu Tuhan Yesus lewat, mereka berdiri agak jauh karena mereka ragu-ragu. Jangan-jangan Yesus akan menolak mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan menerima mereka. Lalu mereka berteriak dan mengatakan dengan suara keras, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, orang-orang berpenyakit kusta itu terus berteriak sampai Yesus mendengar suara mereka. Sampai Yesus berhenti di depan mereka. Yesus tidak merasa jijik sedikit pun. Yesus malah kemudian mendekati mereka. Dia bukan pergi menjauh, malah mendekati mereka. Luar biasa bukan ya anak-anak ya? Wow, pribadi seperti Tuhan Yesus adalah pribadi yang sungguh bersahabat bagi siapa saja. Bahkan bagi orang yang berpenyakit menular pun Yesus adalah pribadi yang bersahabat. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan diri kepada para imam. Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam. Nah, di tengah jalan pada waktu mereka menuju ke tempat imam tersebut,
Mereka melihat sekujur tubuh mereka sudah bersih. Tidak ada lagi bopeng-bopeng. Tidak ada lagi luka, bekas luka karena penyakit kusta. Dan mereka senang hati anak-anak. Dan ketika mereka di hadapan imam, imam melihat, imam mengatakan, kalian sudah sembuh. Wah, bahagia sekali mereka. Kami sembuh. Ya, kami sembuh. Kami sembuh. Wah, mereka senang sekali anak-anak sekalian. Dan mereka kemudian kembali ke tempat mereka masing-masing. Ada yang pergi ke desa A, ada yang ke desa B, ada yang ke desa C. Tetapi satu orang dia ingat kepada Yesus yang menyembuhkannya. Lalu satu orang ini kemudian kembali ke tempat di mana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu dia mengatakan, terima kasih guru, terima kasih guru. Orang ini rupanya mengingat kebaikan Yesus. Orang ini tidak lupa dengan kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus bertanya, kemanakah yang lain? Yang 9 lagi. Tapi orang-orang kemudian melihat bahwa orang yang kembali itu justru adalah orang asing. Ya, kalian tahu siapa yang dimaksud itu? Ya, dia adalah seorang Samaria. Seorang Samaria itu tidak terlalu dikenal. Sementara teman-temannya yang lain adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang sebangsa dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat, mereka semua mereka lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Tetapi justru orang asing ini yang mau kembali kepada Yesus. Orang asing ini memiliki iman. Hebat ya anak-anak ya. Imannya itu tidak seperti iman-iman orang lain. Iman bangsa Yahudi. Walaupun orang Samaria itu dianggap masyarakat yang terkucil, yang tidak penting, musuh dari orang-orang Yahudi, tetapi orang Samaria ini sungguh tahu bagaimana harus berterima kasih. Akhirnya Tuhan Yesus memujinya dan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, imannya telah menyelamatkan dirinya. Sekalipun dia adalah seorang Samaria yang tidak pernah mendengarkan Injil, tidak pernah mendengarkan nubuat-nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi Israel zaman itu, tapi kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, dari kisah orang kusta yang mau kembali berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kita bisa belajar bahwa sebagai manusia kita harus tahu berterima kasih. Amin. Ya, kita harus jadi orang-orang yang tahu berterima kasih, yang membalas budi orang yang pernah begitu baik kepada kita. Jadi setiap orang yang pernah berbuat baik kepada kita jangan kita lupakan. Bapak sendiri berusaha untuk kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada saya selalu mengingat mereka. Saya mendoakan mereka. Dulu Bapak bisa sekolah teologi, sekolah Alkitab karena ada orang-orang yang baik yang membantu saya untuk melanjutkan sekolah. Karena orang tua saya tidak lagi mau mendukung saya untuk sekolah, lanjut ke sekolah Alkitab, sekolah teologi. Nah, orang-orang itu sampai sekarang masih saya ingat. Dan kalau saya bisa membantu mereka, saya akan bantu mereka. Nah, kalian juga Bapak harapkan boleh menjadi anak-anak yang tahu bersyukur ya. Karena banyak berkat yang sudah kita terima, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur karena Engkau baik ya Tuhan.
Engkau memberikan kami berkat-berkat yang begitu banyak, jasmani maupun rohani. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur kepadamu dalam setiap kesempatan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Betapa murah hatinya Kristus yang memberikan penyembuhan besar-besaran, namun betapa pelitnya manusia membalas budi. Mengapa bisa begitu ya, Pak? Sikap tidak mau berterima kasih adalah dosa yang kerap ditemukan di antara begitu banyak orang yang menerima belas kasihan Allah. Memang hanya seorang yang mau berterima kasih. Kemungkinan dia orang Samaria ya, Pak. Sering terjadi orang yang paling berterima kasih adalah orang yang paling tidak terduga akan melakukannya. Orang beragama mungkin sekali menjadi pihak yang tidak tahu bersyukur. Serem sekali. Padahal kita mendapat kesehatan dan kekayaan adalah karena anugerahnya. Itu bukan karena iman kita lebih dari yang lain. Mari kita semakin bergantung pada firman-Nya yang besok terdapat dalam Lukas 18 ayat 1-8. Terima kasih buat kesempatan ini.